Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita berjumpa kembali untuk membahas topik-topik yang baru tentang fenomena-fenomena pengajar-pengajar di dalam kekristenan, terkhususnya bagi orang-orang yang mengajarkan tentang pengajaran yang salah. Hari ini saya akan menyampaikan kepada kita salah seorang pendeta yang dari Jakarta yang mengajarkan bahwa tidak perlu kita lagi menyembah Bapa atau tidak perlu percaya kepada Bapa karena Bapa itu sudah tidak ada lagi, karena Bapa hanya ada selagi Yesus masih di dunia. Jadi Bapa tidak ada di surga, karena Bapa itu adalah Yesus. Dan kita tidak boleh menyembah Bapa. Kalau ada orang yang menyembah Bapa dan percaya kepada Bapa, itu adalah orang yang masuk neraka, dan itu disebut orang sesat, dan bahkan dia mengatakan tidak dibangkitkan. Itulah perkataan atau pernyataan dari Pak Pendeta ini. Dan dia menantang orang-orang Kristen khususnya, bagi orang yang mampu membuktikan bahwa Bapa ada di surga maka diberikan hadiah. Saudara, bukan masalah hadiahnya yang menjadi masalah sekarang, tetapi pengajaran yang mengatakan tidak boleh percaya kepada Bapa atau tidak boleh menyembah Bapa, itu sangat berbahaya. Karena kenapa? Kita baca di dalam firman Tuhan apa kata Alkitab tentang orang-orang yang menyangkal Bapa. Mari kita buka di dalam surat Yohanes pasal yang 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Siapa dia? Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa dan maupun Anak. Jadi di sini firman Tuhan sangat menegaskan bahwa orang yang menyangkal Bapa dan Anak itu adalah pribadi antikristus. Siapakah mereka? Kita baca di ayat ke-18-nya. Kita baca mulai dari ayat yang 18, dia mengatakan seperti ini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus itu. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Antikristus itu berasal dari antara kita. Berasal dari orang-orang yang mengaku Kristen itu sendiri. Atau dari antara kita, orang-orang yang dahulu percaya kepada Yesus, tetapi mereka berubah haluan. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal ini terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi puji Tuhan, Tuhan langsung menyatakan kepada kita siapa para antikristus itu.
yaitu adalah mereka yang dahulu percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Yesus Kristus, sekarang mereka menolaknya dan bahkan menyangkalnya, bahkan tidak tanggung-tanggung. Mereka bahkan mengatakan bagi orang yang percaya kepada Bapa itu adalah sesat. Inilah kenapa kita mengatakan bahwa Pak Pendeta ini antikristus. Dan jelas bahwa Alkitab mengatakan mereka adalah dari antara kita. Dan Pak Pendeta ini yang mengaku Pak Pendeta ini jelas dari antara kita sebelumnya. Tetapi dinyatakan oleh Tuhan bahwa sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh. Itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan itu benar. Kalau ini tidak terjadi, justru firman Tuhan ini kita ragukan. Dan itulah sebabnya kenapa kita bersyukur kepada Tuhan, Dia menyatakan kepada kita siapakah orang-orang yang disebut antikristus itu. Inilah dia, orang-orang yang disebut antikristus itu adalah orang-orang yang menolak Bapa maupun Anak. Jadi kita tidak perlu panjang lebar untuk menafsirkan, untuk membuat eksegesis terhadap orang-orang yang disebut antikristus ini. Nyata, terlihat di permukaan. Dan mereka sudah dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, sehingga mereka tidak tahu malu. Sehingga mereka tidak lagi punya hati nurani. Bahkan menghina, menghujat Allah pun mereka berani. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat video-video sebelumnya, bahkan dia mengatakan bahwa ada Bapak Iblis. Dia menyatakan bahwa orang-orang yang menyembah Bapa itu adalah pengikut-pengikut iblis, sehingga dia memberikan istilah Bapa Iblis. Bahkan dia menyebut Allah itu adalah iblis. Jadi sudah keterlaluan. Bahkan Yahweh juga dia menghina. Dan ini diakibatkan karena ketidaktahuan tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi berani mengajarkan firman Tuhan. Inilah resiko kalau orang mempertahankan pendapat bahwa Yesus itu atau bahwa pribadi Allah itu hanya satu pribadi, bukan tiga pribadi. Resikonya dia menabrak ayat-ayat yang lain. Contohnya saya berikan contoh di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-16, dia mengatakan seperti ini. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Ini adalah perkataan Yesus. Kalau Yesus menghakimi, dia tidak seorang diri, tetapi sama siapa Yesus? Tetapi aku bersama dengan dia. Siapa dia itu? Yang mengutus Yesus, yang mengutus aku. Siapa yang mengutus Yesus? Di ayatnya yang ke-18. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku. Jadi Bapa yang mengutus Yesus. Ada yang mengutus dan ada yang diutus. Nah, pribadi di sini sudah jelas bahwa pribadi Allah Bapa dengan pribadi Yesus itu berbeda. Ketika Yesus melaksanakan penghakiman, itu dia tidak seorang diri, tetapi dia bersama-sama dengan Bapa. Jadi jelas, pribadi Allah itu bukan hanya satu, tetapi tiga. Ada Roh Kudus. Di sini dinyatakan sudah jelas itu. Jadi kalau seandainya hanya satu pribadi, hanya pribadi Allah saja itu yang akan menghakimi, tentunya Yesus tidak ikut dalam penghakiman itu kalau dia bukan sehakikat dengan Allah. Untuk apa? Kalau dia yang seperti yang dikatakan oleh Yehova, dia adalah ciptaan, Unitarian, seperti yang mereka sebutkan itu. Jadi, saudara-saudara, jelas bahwa
pendeta yang mengatakan tidak boleh menyembah Bapa, tidak boleh percaya kepada Bapa, itu adalah anti Kristus karena menyangkal Bapa. Semoga video ini memberikan kita pencerahan, dan ketika saudara mendengar ada orang-orang yang mengatakan seperti itu dan menolak Bapa, maka dipastikan bahwa dia adalah anti Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.